Halo, selamat datang di Ruang Ganti United. Episode kali ini akan membahas tentang review hasil pertandingan. Pertandingan di Etihad Stadium Derby Manchester dengan skor akhir 2-1. Kita berhasil comeback manis. Semuanya berkat pesona God King Anthony El Gasing. Enggak sih. Maksudnya di menit 80 Gasing masuk mungkin karena auranya yang membuat amat termotivasi. Gol pertama kita kebobolan karena dari sepak pojok dari siapa ya? KDB, sepak pojok pendek diberikan KDB lagi, kemudian melakukan umpan lambung terbentur kaki Ahmad kalau nggak salah. Ahmad atau siapa ya? Kemudian set arah sedikit berbelok, kemelut di depan gawang dan gol dari Josko Gvardiol 1-0 di babak pertama. Kembali lagi melalui sepak pojok karena kurangnya koordinasi dari lini belakang kita. Dan beberapa kali di pertandingan terakhir sepak pojok merupakan momok tersendiri bagi United. Dibalas gol penalti oleh Bruno Fernandes, El Capitano Magnifico. Di menit 88 memanfaatkan dari kesalahan umpan lini belakang dari Manchester City, kemudian berhasil dipres oleh Amad Diallo dan ingin melakukan gerakan mengecoh, tetapi kakinya dilanggar oleh Matheus Nunes dan menghasilkan penalti yang berhasil dieksekusi dengan sempurna oleh kapten kita sehingga kedudukan seimbang 1-1. Kemudian 2 menit berselang dari Lisandro Martinez memberikan umpan yang beautiful, umpan yang menakjubkan, umpan yang sangat-sangat keren. That's why kenapa dulu Ten Hag ingin sekali membeli back yang bisa build up adalah jika lini tengah kita buntu maka ada backup lini belakang yang siap membantu memberikan umpan cantik. Berhasil dikontrol dengan bagus oleh Amad Diallo melewati Ederson, kemudian dieksekusi dengan ciamik pula 2-1. Kita akhirnya comeback is real, Manchester is red. Jadi derby ini berhasil kita menangkan. Sebenarnya selama 90 menit kedua tim bermain cukup seimbang sih, saling berbagi possession game, dan kredit juga untuk Harry Maguire yang berhasil mengantongi Erling Haaland selama 90 menit. Kita di babak pertama sebenarnya hampir nggak ada peluang sih selain dari Amad Diallo yang offset dan Bruno itu di babak pertama atau babak kedua ya, Bruno umpan truk pas dari Højlund itu sebenarnya chip yang cantik kalau jadi gol, tetapi ya kembali lagi masih menyamping. Dari segi line up membuat kita sedikit bertanya-tanya kenapa si Bupati dan Garnacho walaupun tidak masuk sebagai starting line up tetapi juga tidak dibawa di bench. Apakah ada hubungannya dengan gosip karena Garnacho menyebarkan line up dan saudaranya itu? Tetapi Amorim kemudian membantah karena dia memilih pemain, menseleksi pemain itu berdasarkan data. Jadi setelah beberapa kali penampilan Bupati dan Garnacho tidak memberikan kesan positif dari Amorim, maka Amorim memutuskan untuk tidak membawa mereka berdua. Tetapi ini adalah keputusan yang bagus menurut Ani. Jadi Amorim bisa tegas, tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Dia menurunkan pemain yang memang benar-benar pengen bermain dan memberikan yang terbaik untuk United. Seperti biasa untuk line up, kiper Andre Onana. Ya walaupun gol pertama itu Ane juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan Onana karena hanya melongo ketika sundulan Josko Gvardiol itu. Itu kan karena koordinasi lini belakang kita yang emang kurang. Dalot yang kembali gagal dalam duel udara. Miskoordinasi Dalot dan Højlund sehingga gagal mengawasi dari Gvardiol. Seperti biasa Andre Onana kemudian di tengah menarik karena memasang Harry Maguire yang mungkin dipasang untuk sebagai pilar atau duel-duel udara mungkin. Kemudian di kanan ada Matthijs de Ligt, terus di kiri seperti biasa Lisandro Martinez, 2 wingback di sini Mazraoui dan Dalot. Di sini Mazraoui ditempatkan lebih ke wingback kanan
mungkin untuk membantu penyerangan, mengingat back kita udah cukup tangguh sih. Ada Maguire yang cukup konsisten juga setelah ban kaptennya dicabut. Double pivot diisi Ugarte dan Bruno. Double AMF ada Hamad Diallo dan juga Mason Mount. Dan striker seperti biasa Rasmus Winter Højlund. Yang disayangkan sih menurut Ane sebenarnya adalah Mason Mount, karena entah keberuntungan tidak berpihak kepadanya atau bagaimana, atau dia nggak bisa menjaga kebugaran. Karena baru 11 menit dia harus diganti, padahal Ane rasa sih dia difungsikan sebagai tukang pressing atau pemotong serangan di lini pertama, di lini depan, di lini pertahanan City. Tetapi ya apa mau dikata, dia harus ditarik keluar dan diganti Maino. Maino turun ke tengah mendampingi Ugarte dan Bruno kembali menjadi AMF. Atau mungkin lebih tepatnya Bruno ditaruh sebagai free roll ya, karena seringkali juga turun ikut membantu, naik turun terus. Ya meskipun ada beberapa momen saat counter dia mendelay bola, itu yang Ane nggak suka sih. Jadi kita kehilangan momentum untuk counter attack. Sementara City juga turun dengan skuad penuh, dengan beberapa skuad inti di musim-musim sebelumnya. Sudah berumur 30 plus, mendekati uzur, mendekati masa pensiun, dan beberapa hasil laga yang kurang memuaskan juga. Kita berhasil memanfaatkan momentum itu. Momen kampret tai yang paling Ane benci adalah ketika Walker sempat memanas dengan Højlund setelah gol pertama Guardiola itu. Yang disayangkan dia melakukan diving, karena di situ sentuhan Højlund tidak menyundul secara keras, dia hanya menempelkan. Tetapi dia dengan sangat shameless, memalukan, dia menjatuhkan diri. Tapi akhirnya sama-sama diganjar kartu kuning sih. Ya aneh kalau jadi Højlund pun mungkin juga akan demikian, karena pelanggarannya memang keras juga dan disengaja pula. Jadi ya mampus kau Walker, makan tuh 2-1. Kemenangan ini terasa menyenangkan karena kita menang di derby Manchester dan juga menang di kandang lawan. Jadi ini sangat sempurna, dan ini hari Senin, dan video ini diambil pukul 3 pagi dan Ane belum tidur. Tapi kembali lagi, City masih bertengger di peringkat 5 dan kita masih di peringkat 12. Seenggaknya kita masih ada selisih 6 poin dengan Forest yang bertengger di peringkat 4. Ya semoga bisa konsisten selalu dan kita bisa kembali meraih zona champion, meskipun ya masih panjang juga perjalanan, masih panjang juga liga. Akan terlalu dini jika kita terlalu jumawa atas kemenangan ini. Yang patut diapresiasi kembali adalah ketegasan Amorim dengan tidak membawa Bupati dan Rashford Bupati dan Garnacho, karena pelatih-pelatih sebelumnya tidak akan berani bersikap seperti itu. Mungkin agar mereka juga bisa berevaluasi atas buruknya performa mereka. Jadi buat teman-teman yang sama-sama bahagia merasakan kemenangan ini, jangan terlalu jumawa dulu. Perjalanan liga masih panjang. Ane takutnya kita akan jadi sasaran media. Tetapi ya kembali lagi, mari kita nikmati kemenangan atas derby Manchester di rumahnya sendiri. Kita nikmati hari Senin ini dengan sedikit jumawa. Manchester is red and still red and forever red. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ane mau tidur, Ane sudah ngantuk. Glory Manchester United.